Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan menjelaskan bagian yang ketiga nih, tentang pembuktian sudut istimewa. Nah, kenapa kok dikatakan sudut istimewa? Karena untuk menentukan sudut ini kita nggak usah menggunakan alat bantu hitung. Kita bisa menemukannya menggunakan bantuan segitiga. Nah, bagaimana menghitungnya? Silahkan disimak dulu ya. Kita langsung mulai saja. Nah, ini yang ke satu, kita akan membahas tentang bagaimana menemukan sudut istimewa, yaitu 45. Di sini kita akan menghitung sin 45, cos 45, dan tangen 45. Untuk menghitungnya, kita menggunakan bantuan segitiga. Ini dia segitiganya, yaitu segitiga siku-siku sama kaki. Nah, kenapa mesti siku-siku? Ya kan sin cos tan mesti siku-siku ya. Kemudian, kenapa menggunakan segitiga sama kaki? Karena kalau siku-siku sama kaki di sini pasti sudutnya adalah 45 nih. Udah pasti 45 ya. Nah, gitu. Karena ini kan 90 siku-sikunya ditambah 45 tambah 45 udah pasti 180. Kemudian, di sini kita akan menentukan panjang sisi-sisinya. Sisi-sisinya. Jadi misalkan nih, di sini sisinya panjangnya 1, maka alasnya ini pasti 1 nih. Nah, yang di sini adalah kita hitung, jadi ditambah jadi ya. Jadi 1/2 tambah 1/2 sama dengan langsung saja nih 2. Nah, kayak gini jadinya. Ini kita misalkan menggunakan panjangnya 1. Boleh nggak kalau misalkan 5 atau 6 atau 10? Di sini misalkan 6 gitu. Boleh, nggak masalah. Di sini 6, di sini juga 6. Seperti itu. Cuma kan angkanya banyak ya. Jadi kita pakai yang simpel-simpel aja lah supaya gampang hitungnya. Saya pakai angka 1 supaya gampang. Oke, di sini 45-nya kan ada 2 nih. Kita tentukan salah satu, mau pakai sudut 45 yang mana nih? Yang atas atau yang bawah? Nah, kita menggunakan yang bawah, sama aja pokoknya ya. Kita pakai yang bawah ini. Jadi di sini pasti namanya mi ya. Mi depan siku-siku. Kemudian nih 45 nih. Depan 45 yang ini nih. Jadi ini adalah de. De. Di sini sa. Nah, kayak gini sisanya saya. Nah, ini kalau misalkan masih kesulitan, teman-teman, kok itu ada sa, demi itu apa itu? Silahkan nanti cek video kami bagian yang kedua di atas ini nih. Silahkan langsung diklik ya di tulisan i. Oke, kita langsung menghitung nilai sin 45 nih. Ini 45 yang ini loh pokoknya. 45-nya yang saya tandain. Jadi, sin 45 itu sama dengan, masih ingat ya, sin itu adalah demi. Yaitu, D-nya adalah 1, udah tahu ya. Kemudian dibagi dengan mi-nya. Tinggal dimasukkan aja angkanya. Nah, tentu jawabannya jangan kayak gini. Kita kalikan sekawan. Jadi kalau dikalikan sekawan, nih, jadinya kan, oh ini bawahnya salah nih. Nah, ini yang atas, yang bawahnya 2. Atau biasa ditulis seperti ini. Nah, ini sama saja. Seperti itu. Simple lah ya. Simple banget. Kemudian, kita hitung cos-nya nih. Cos 45. Cos itu adalah sami. Nah, ini memang kebetulan sa sama de kan sama ya. Ya udah, sami juga sama. Kita kalikan juga dengan sekawannya. Langsung saja ya, dapatnya seperti ini. Nah, ini adalah cos. Menghitung tangen. Nah, ini menghitung tangen itu kan kita tahu sebelumnya, yaitu tan itu desa. Nah, desa. D-nya sama sanya sama nih, ya sama dengan 1. Atau bisa juga kita menghitung menggunakan sin 45 dibagi cos 45, sama juga kan? Sama dengan 1, nggak masalah. Jadi kita dapat di sini nilai sin cos tan dengan sudut 45. Sangat simpel. Oke, aman ya? Kita lanjut menghitung sudut 30 dan 60. Nah, kali 30 dan 60 ini, kalau tadi kan 45 kita menggunakan segitiga siku-siku sama kaki. Nah, kali ini untuk sudut 30 dan 60 ini langsung satu paket kita dapat, yaitu kita menggunakan sudut dalam segitiga ya.
Kita menggunakan segitiga sama sisi. Nah, kenapa sama sisi? Karena sama sisi ini kan sudutnya pasti 60 semua. Pasti 60. Nah, sama sisi ini kita bagi dua nih. Oleh sebab itu yang awal tadi ini 60, kemudian ini kan pasti 60 juga ya. Nah, ini kan awalnya kan 60. Karena dibagi dua, maka menjadi 30 dan juga di sini 30 sama. Nah, di sini jadi kan kita punya siku-siku yaitu 90, 60 dan juga 30. Seperti itu. Nah, kalau tadi kan kita misalkan di sini satu nih, kalau di sini satu, satu semua ya. Tapi kali ini kita nggak menggunakan satu nih, karena ini kalau dibagi dua jadinya setengah nih nanti. Susah ngitungnya, pecahan. Jadi kita nggak pakai panjangnya satu, tapi panjangnya adalah dua saja. Jadi di sini dua, otomatis ini juga dua, dan otomatis bawah juga dua ya, karena dibagi dua, maka di sini satu dan di sini satu. Lebih enak hitung-hitungnya. Nah, langsung aja kita menggunakan segitiga satu sisi saja di sini. Saya hapus sisanya di sini ya. Nah, jadi kita dapat sebuah segitiga di sini. Kemudian di sini kita mesti ngitung nih tingginya. Jadi ngitungnya kita minus kan, jadinya 2 pangkat 2 min 1 pangkat 2. Hasilnya 4 min 1 ya. Gitu. Nah, dapatlah di sini. Kita akan menghitung yang mana dulu nih? Ini ada 30, ada 60. Kita yang kecil dulu deh. Kita hitung yang 30 dulu. Ini 30 ya. Kita hitung yang 30 dulu. Kita lihat dulu nih. Depan sudut siku-siku itu pasti mi. Oh, ini pasti mi nih. Ini udah aman. Pasti mi. Kemudian di depan sudut yang ditentukan, yaitu 30, itu adalah yang panjangnya 1 nih. Maka ini dikatakan sebagai D. D ya. Ini saya hapus lagi. Kemudian sisanya yaitu yang ini ya, sa ya jadinya ya, samping. Jadi kita udah dapat D, mi, sa untuk sudutnya 30 loh ya, sudutnya 30. Kita langsung saja. Jadi sin 30 itu sama dengan demi. Demi. D-nya adalah 1 dan mi-nya adalah 2. Jadi nilai sin 30 itu adalah setengah. Simple ya. Demi, kita langsung saja. Kemudian kita akan menghitung cos. Cos 30. Cos 30 adalah sami. Sa-nya yang tadi kita hitung sama mi-nya sama nih, 2. Atau biasa ditulis seperti ini. Sama saja. Kemudian satu lagi tan, yaitu tan 30. Itu bisa kita hitung sin 30 dibagi cos 30 atau bisa menggunakan desa. D-nya ini satu tadi ya, sa-nya yang kita hitung tadi. Nah, cuma kan jawabannya jangan kayak gini ya. Kita kalikan sekawan. Nah, kayak gini. Sama dengan langsung ya. Jadi hasilnya seperti ini. Beda loh ya, cos 30 sama apa namanya? Tangan 30 beda. Jadi bentuknya seperti ini. Ini untuk sudut sin cos tan untuk sudutnya 30. Nah, karena sudut selain 30 di sini kan ada sudut 60 ya. Kita kali ini akan hitung yang 60. Tentu D sama sa-nya itu beda. Nah, ini acuannya di sini ya. Nah, kali ini yang 60 kita pakai. Oke. Untuk 60, mi-nya pasti sama. Ini sama-sama mi di sini. Aman. Depan 60 itu adalah, nah, yang tadi sebagai sa atau samping, ini kali ini sebagai depan atau D untuk sudut 60. Jadi di sini D. Tentu sisanya di sini adalah sa. Oke, jadi hati-hati loh, beda sudut maka beda juga sisi depan dan sampingnya. Jadi hati-hati. Nah, kita akan menghitung sin 60. Sin adalah demi. Ingat, D-nya pakai yang ini loh ya. D-nya. Jangan salah. Demi. Jadi D dibagi dengan mi-nya 2. Ya, maka bisa ditulis juga seperti ini. Aman. Kemudian cos. Cos adalah sami. Jadi sa-nya adalah berapa itu? Sami 1, mi-nya 2. Dapat. Dan satu lagi tan, yaitu tan
60. Tan adalah desa. Nah, ini jangan sampai kebalik. D dibagi sa sama dengan akar 3. Nah, inilah untuk sudut 30 dan 60 pembuktian sin, cos, dan tangen. Jadi menggunakan segitiga sama sisi. Oke, ini ya. Udah kita tuliskan di sini. Aman. Oke. Kali ini kita akan lanjut menghitung sudut 0. Nah, ini 0 agak unik ini ya. Karena kan kita membayangkan emang segitiga ada yang 0 ya. Nah, ini agak ada animasinya dikit-dikit lah. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman dengan baik. Ya, jadi di sini kita memisalkan sudutnya alfa dulu nih. Misalkan alfa ya. Sudutnya alfa. Tentu ini kan bentuknya nggak segitiga nih. Kita buat dulu segitiga. Jadi ini saya ke bawah ini. Nah, siku-siku di sinilah ya. Jadi kalau misalkan ini O, ini A, misalkan ini B, maka di sini adalah D. Oke, di sini D. Jadi kita dapatkan di sini sebuah segitiga OAD. Ingat alfanya ini belum 0 ya, ini pasti nggak 0. A, O, D. Nah, tapi menggunakan segitiga ini kita tentukan dulu nih. Mana D, mana Mi, mana Sa. Otomatis Mi-nya yang ini. Karena letaknya di depan siku-siku. Jadi langsung saya tuliskan. Sebagai Mi, itu adalah OA. Oke ya. Kemudian, D, depan sudut alfa adalah AD ya. Jadi sini adalah D. Jadi yang jadi D itu adalah, ini mungkin nggak sama dengan kali ya, titik 2 aja deh. Yang jadi D itu AD. Dan satu lagi Sa, yang jadi Sa adalah OD. Oke, ini kita tuliskan kayak gini dulu ya. Jadi kita sudah dapat Mi, D, Sa. Ya, ini kan logikanya pasti panjang OA nggak sama dengan OD ya. OA itu pasti OB, pasti ya, tapi nggak dengan OD, itu beda. Oke, nah, supaya alfanya itu 0, nah ini, bayangkan dulu ya. Supaya alfanya 0, otomatis OA-nya ini kita rotasikan ke bawah, kita pepetkan ke OB. Betul ya, supaya sudutnya alfanya 0. Nah, tapi kita nggak langsung memepetkan, saya akan nulisnya begini nih. Coba kita jalankan dikit. Nah, saya jalankan dikit dulu nih. Saya jalankan dikit dulu, ini saya hapus-hapus dulu. Supaya bayanginnya enak. Jadi kan alfanya di sini nih. Nah, tadi, titik A-nya ketika udah dijalankan, maka di sini sebagai A aksen. Betul ya? Dan D-nya jadi di sini nih. Kalau kita lihat, nah ini D-nya di sini nih D-nya. Ini adalah D aksen. Tuh. Jadi A-nya itu mendekati B menjadi A aksen, dan D-nya kalau kita lihat yaitu D aksen ya, juga mendekati B. Coba dibayangkan lagi. Ini alfanya belum 0 ya. Ini alfanya belum 0 loh. Ini alfanya belum 0. Jadi dibayangkan lagi di sini. Coba kalau alfanya 0, otomatis OA aksen ini posisinya akan di sini. Posisinya ya akan menjadi di OB. Kalau alfanya 0. Oke, saya nolkan alfanya. Coba dilihat, dibayangkan betul-betul ya. Alfanya saya nolkan. Saya jalankan lagi. Nah, jadi di sudut B ini ada A double aksen. Ini tunggu, nulisnya di mana ya? Inilah, di mana nih? A double aksen. Kemudian ada juga D double aksen. Betul ya? Jadi posisi A, yaitu saya wakilkan oleh A double aksen, itu ada di B. Dan posisi D aksen itu ada di B juga. Bisa dipahami ya? Itu kalau alfanya saya nolkan. Jadi dapat saya simpulkan, ketika saya nolkan, OA-nya posisinya menjadi di OB. Setuju ya? Jadi di OB.
Kemudian, ini OA-nya tadi yang ini, OA-nya ya. OA-nya jadi di OB, setuju ya? Kemudian D yang jadi depan, AD. AD-nya, karena A-nya di B dan D-nya juga jadi di B, ya maka AD pasti sama dengan 0. Kenapa 0? Karena titik A dalam hal ini A double aksen ya. Dan titik D dalam hal ini adalah D double aksen, itu posisinya sama-sama di titik B. Maka panjangnya pasti 0. Kan satu titik. Kemudian, yang jadi sampingnya yaitu adalah OD. OD itu yang ini tadi ya. Karena tadi ngikutin A aksen, ngikutin A, kemudian A aksen, kemudian A double aksen, maka OD ini menjadi OB. Titiknya ya, jadi titik D-nya itu menjadi di B. Dalam hal ini menjadi D double aksen. Jadi sama dengan panjang OB. Kebayang ya? Coba kita ulangi lagi deh, kita ulangi dulu. Coba kita ulangi dulu. Posisi OA. Ketika saya kebawain, nah, jadi A-nya saya anggap di A aksen. Jadi OA itu sama dengan OA aksen ya. Oke, dan D-nya juga ke sebelah kanan D-nya nih. Tuh, D-nya jadi ke sebelah kanan mendekati B. Jadi A aksen sama D aksen mendekati B. Kemudian kalau saya nolkan alfanya sudutnya nih. Tuh, kita lihat posisi A aksennya. A aksennya menjadi di B kan? Yaitu menjadi A double aksen, saya anggap sebagai A double aksen. Dan D-nya ini menjadi di B juga. Yaitu saya tuliskan sebagai D double aksen. Setuju ya? Maka kita dapat OA-nya menjadi OB, AD-nya menjadi 0, dan OD-nya menjadi OB. Maka kalau kita hitung nilai sin alfa, yaitu sin 0 ya, kan sin itu adalah sin demi. Saya tuliskan deh, demi. Maka D-nya adalah AD, yaitu 0, dan Mi-nya adalah OB. Nah, 0 dibagi OB, kita tahu dong OB-nya nggak akan 0. Panjang OB nggak mungkin 0 dong, pasti ada sebuah nilai di situ kecuali 0. Maka 0 dibagi dengan bilangan positif pastinya ya, itu hasilnya adalah 0. Ini O ya, ini 0 bukan O, hati-hati ini OB. Nah, kemudian cos. Cos 0 sama dengan Sami. Sa-nya siapa? Sa-nya adalah OB. Dan Mi-nya juga OB. OB dibagi OB, yang pasti OB ini pokoknya bilangan positif, nilai yang positif ya. Bilangannya sama, maka kalau dibagi hasilnya pasti 1. Kemudian tangen. Bisa juga kita menggunakan sin dibagi cos ya, yaitu 0 dibagi 1 itu 0, atau bisa juga menggunakan desa. D-nya adalah 0, sa-nya itu OB. Juga sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat nilai sin, cos, tan untuk sudut 0 adalah seperti ini. Nah, sudah kami tuliskan di sini. Aman ya. Jadi kita agak sedikit berimajinasi. Oke. Oke, aman. Kita lanjut ke sudut 90. Jadi, untuk 0 sama 90 ini sebetulnya nggak jauh beda nih ya. Kita langsung saja tetap menggunakan ini sama. Jadi, kita buat dulu di sini alfa. Di sini O, di sini A, di sini B, di sini E misalkan ya. Nah, kita buat segitiga. Ini siku-siku pastinya. Di sini adalah titik D. Nah, kita tentukan dulu di sini tadi sisi D saminya. D-nya depannya itu adalah AD pastinya ya. Sa-nya, nah ini sama dengan tadi, itu adalah OD. OD loh ya, bukan OB. Hati-hati, OD. Kemudian Mi-nya adalah OA. Oke. Nah, kalau tadi sudut 0 itu OA-nya kita jadikan 1 dengan OB, sehingga menghasilkan sudut 0 ya. Kali ini 90, kita akan menyatukan OA-nya dengan OE. Jadi kalau OA saya satukan dengan OE, saya jalankan ke OE, itu pastikan sudutnya ini menjadi 90 ya.
Nah, itu udah pasti. Oke, kita akan jalankan. Tapi ini hati-hati dilihat dulu ya. Ini akan saya jalankan naik ke atas jadinya. Jadi OA-nya saya naikkan ke atas menjadi di posisi OE. Saya jalan setengah dulu nih. Nah, ketika jalan setengah, ini saya misalkan jadi A aksen. Ya intinya itu A sebetulnya ya. Itu saya jadikan A aksen aja deh. Di sini siku-siku juga ya. Ini adalah D aksen. Nah, kalau kita lihat, kalau tadi OA-nya saya naikkan ke atas, maka D-nya ini semakin mendekati ke O. Dan A-nya semakin mendekati ke E. Ya, tadi ini sudutnya pakai yang ini ya. Ini alfanya nih. Tuh. Jadi semakin dekat. Coba kita bayangkan. Kalau misalkan OA-nya menjadi di OE, otomatis A-nya ini akan menjadi di E kan? Dan D-nya ini akan menjadi di O. Setuju ya? Nah, kita jalankan lagi nih. Coba kita jalankan. Set. Celuk. Nah, jadi dapat kita simpulkan di E ini selain ada E, itu ada A double aksen. Saya buat sebagai A double aksen. Itu sama-sama A intinya lah ya. Dan di O ini adalah sebagai D aksen juga. D double aksen. Tuh, jadi menjadi satu. Menjadi satu numpuk di sini. Maka didapatlah di sini sudut siku-sikunya, sudut alfanya adalah siku-siku. Siku-siku ya alfanya ya. Jadi alfanya adalah siku-siku. Kita dapat 90 dong. Nah, jadi kita tuliskan lagi di sini. Yang sebagai depan, itu kan tadi AD. AD mana tadi AD? AD. Nah, ini AD nih. Ini tadi AD. Ini saya hapus dulu. Tadi ini sebagai AD. Kemudian AD-nya jadi di sini. Dan AD-nya menjadi EO. Jadi dapat saya simpulkan, depannya adalah EO atau OE. Kemudian sampingnya. Ini saya hapus lagi. Tadi sampingnya itu kan OD. OD mana ini OD? Awalnya OD. Kemudian menjadi OD aksen. Nah, D-nya kali ini gabung dengan O. Jadi D sama O menjadi satu titik. Maka panjang OD-nya dapat saya simpulkan sebagai 0 panjangnya. Bukan O ya, ini 0, hati-hati. 0, maka panjang OD-nya itu 0. Karena O sama D di satu titik. Kali ini yang Mi. Mi itu adalah OA. Mana nih OA? Nah, ini OA ya. OA menjadi OA-nya di sini. Kemudian naik lagi, maka OA-nya menjadi OE juga. Tuh, jadi OA itu sama dengan OE. Sama. Ya udah, tinggal kita hitung aja nih. Sin 90 itu adalah sin demi. D-nya adalah OE. Mi-nya adalah OE juga. Ini karena OE itu pasti bilangan positif ya, nggak mungkin negatif. Jadi dibagi hasilnya pasti 1. Dan OE-nya nggak mungkin 0. Dapat, sin 90 itu 1. Kemudian kita hitung cos. Cos 90 itu adalah sa mi. Sa-nya adalah 0. Mi-nya adalah OE. Ya, 0 dibagi dengan bilangan positif apapun, hasilnya pasti 0. Ini atas 0 loh ya, bukan O. Ini kebetulan ya ada 0, ada O nih. Bikin bingung. Kemudian satu lagi tangan. Tangan 90 bisa kita hitung sin 90 dibagi cos 90 atau menggunakan desa. D-nya adalah bilangan positif yaitu OE, pasti positif, dibagi dengan sa-nya adalah 0. Nah, ini nih. Bilangan positif dibagi dengan 0, jadi memang banyak buku itu nggak sama ya. Ada buku yang menyatakan tangan 90 atau bilangan positif dibagi 0 itu infinite, tak hingga. Ada juga buku yang mengatakan sebagai tak terdefinisi. Nah, itu. Cuma kalau di dalam limit, memang kami setuju bilangan positif dibagi dengan bilangan yang dekat dengan 0, itu pasti infinite. Karena
bilangan positif dibagi dengan angka yang deket banget, bilangan yang deket banget dengan nol. Itu pasti 0,00000. Salah. Bilangan positif dibagi dengan bilangan yang dekat dengan nol itu pasti angkanya sangat gede banget kan, pasti. Nah, contoh aja, 1 kita bagi dengan 0,1 itu 10. 1 dibagi 0,001 itu berapa nih? 1 nolnya 3, 1000. Semakin banyak kan angkanya. Nah, ini 1 dibagi dengan angka yang dekat banget dengan 0, yaitu 0,000 apalah, nggak tahu itu. Pasti angkanya sangat banyak. Maka namanya infinite kalau dalam limit. Karena 1 dibagi dengan angka yang dekat dengan 0, bukan dibagi dengan 0. Jadi bukan dibagi dengan 0 dalam limit ya, tapi 1 atau bilangan positif dibagi dengan angka yang dekat dengan 0. Itu hasilnya adalah infinite, itu betul. Ini kalau dalam limit. Nah, kalau dalam penghitungan biasa itu kan anggap saja OE-nya 1 deh. Jadi 1 dibagi dengan betul-betul dibagi dengan angka 0. Nah, itu hasilnya apa? Apakah infinite? Nah, kalau kami lebih condongnya ke tak terdefinisi. Karena kita nggak tahu nih jawabannya apa nih. Memang udah ada jawabannya atau belum? Ya, makanya belum dapat didefinisikan ya. Maka kita lebih tepat, lebih cocoknya tidak terdefinisi. Nah, biasa dengan tingkat TD atau ada yang dikosongin aja karena memang nggak ada jawabannya ya. Nah, maka kita tuliskan kayak gini. Atau biasanya ada yang tulis kayak gini. Sip. Nah, ini bukan negatif ya. Ini maksudnya nggak ada jawabannya gitu. Gitu. Jadi, sin 91, cos 90, 0, dan tangan 90 adalah tak terdefinisi. Oke ya, kita lanjut nih. Kita sudah membuktikan 0, 30, 45, 60, sama 90. Cuma ini yang istimewa ya. Ada juga, biasanya di fisika adalah sudut sin 37, 37 sama 53. Itu dikatakan istimewa, mungkin di fisika ya. Tapi kalau dalam matematika kayaknya nggak begitu istimewa karena itu pembulatan. Sebetulnya nggak betul-betul 37, tapi 37, sekian. Gitu. Atau 36, sekian ya. Pokoknya itu pembulatan, nggak betul-betul 37. Jadi di matematika biasanya nggak dipakai itu. Oke, kita lanjut nih. Kalau tadi kan kita sudah mengenal kotangan, sekan, sama kosekan. Nah, coba kita akan menghitung nih. Nah, ini tadi nggak ada jawabannya ya. Saya buat gini aja deh, atau dikosongin nggak apa-apa. Nah, kotangan itu kan kebalikannya tangan ya. Jadi kita bisa menghitung kotangan itu adalah 1. Jadi kotangan 0, contohnya ini deh. Kotangan 0 itu sama saja 1 dibagi dengan tangan 0. Tangan 0 kan 0 ya. Nah, 1 bagi 0 ya, maka jawabannya tak terdefinisi. Bisa juga. Kemudian kita ingin menghitung kotangan 30. Kotangan 30 ya tinggal 1 dibagi dengan tangan 30 sepertiga kar 3. Kayak gini kan? Ini kalau dihitung-hitung pokoknya ya hasilnya seperti ini. Udah percaya aja. Oke, kebalikannya tangan 45 nih. Ya 1. Nah, ini kebalikannya nih. Jadinya seperti ini. Tinggal dibalik aja. Bisa lanjutin ya. Nah, ini kotangan 90. Tadi kalau tangan 90 itu kan 1 dibagi 0 ya. Kalau kotangan 90 ya 0 dibagi 1. Itu 0. Gitu. Kan tangan kan bisa sin dibagi cos ya. Itu kan 1 dibagi 0 tak terdefinisi tadi ya. Maka kalau kotangan itu kebalikannya tangan, maka cos dibagi sin. Maka 0 dibagi 1 hasilnya 0. Seperti itu. Kemudian yang sekan itu kebalikannya cos ya. Ini 1 dibalik kayak apapun ya tetap 1 pasti. Kemudian ini kita langsung menuliskan saja. Tinggal dibalik aja ya. Pasti bisalah. Kok bisa jadi kayak gini gitu, pasti tahu. Ini tinggal kita tuliskan langsung seperti ini. Kemudian ini 2. Nah, ini nggak ada jawabannya. Karena 1 dibagi 0. Kosekan, ya udah tinggal dibalik aja deh. Ini. Kosekan itu kebalikannya sin pokoknya. Seperti ini. Nah, gitu. Jadi sebetulnya, wah ini belum inget nih, masih suka lupa. Kalian bisa ngapalin 1 aja deh. Kalau untuk tangan kan kita bisa ngitungnya sin dibagi cos. Kalian tinggal ngapalin aja, kalau nggak sin, apalinlah cos. Intinya nilai sin itu adalah selalu naik. Selalu tambah banyak, maksimal 1. Meningkat nilainya. Bisa juga kita tuliskan begini. 0 bisa kita tuliskan
Ini untuk sin ya, ini untuk sin loh. Sin. Nah, bisa kita tulis kayak gini nih. Ini kan setengah dikali 0, 0 juga ya. Nah, setengah itu bisa kita tuliskan sebagai segini. Supaya ngapalinya gampang. 1. Kemudian yang ini, dalamnya kita ganti 2. Kemudian yang ini, dalamnya kita ganti 3. Dan yang ini, dalamnya kita ganti 4. Sama kan? Ini kan setengah dikali 2, 1. Nah, ini boleh kita tuliskan ini. Tinggal dalamnya diganti aja. 0, 1, 2, 3, 4. Itu supaya mengingatnya gampang. Jadi biasa kalau mau ulangan, buatlah tabelnya dulu supaya gampang. Gitu. Jadi lebih gampang ya. Nah, kalau cos gimana? Cos itu kebalikannya sin aja nih. Jadi kalau sin itu 0 sampai 1, ya ini kebalikannya. 1 sampai 0. Tinggal dibalik aja nih. Dibolak-balik ya. Satunya di sini. Kemudian ini yang 60 sama dengan yang ini. Tinggal dibalik aja lah pokoknya susunannya. Kebalikannya sin. Tuh, bisa ya kayak gini ya. Sangat gampang. Tapi tenang aja kalau teman-teman masih bimbang tangan 90 itu apa, itu nggak usah dibayangin. Biasanya di soal juga nggak akan ada gitu loh tangan 90 karena nggak dihitung kan. Coba kalau kita hitung, sin 30 dikali tangan 90. Wah, apa jawabannya? Nggak ada juga kan jawabannya. Itu saya juga belum pernah nemuin soal kayak gitu. Tangan 90, kok tangan 0 gitu. Nggak pernah nemuin. Jadi nggak usah takut tangan 90 itu apa. Itu biasanya nggak akan ditanyakan di soal. Gitu biasanya, tapi nggak tahu ya, sekolah beda-beda. Tapi biasanya nggak. Kemungkinannya kecil. Oke, kita langsung ke contoh soal deh. Nah, ini ada contoh soal sin 30 tambah cos 0. Kita mesti ingat nih, sin 30 ditambah cos 0. Cos 0 itu apa tuh? 1 ya. Ya, setengah tambah 1 ya 1,5 lah ya. Atau bisa ditulis, jadikan pecahan biasa. Aman, selesai. Nah, untuk soal kedua, ini nggak ada tandanya di sini nih. Ini entah titik atau kali, nggak ada tandanya. Atau bagi, nggak ada. Nah, kalau nggak ada tandanya, ini maksudnya adalah dikali. Ingat-ingat ya. Jadi kalau kali itu biasanya nggak ada tandanya silang atau titik, nggak ada. Kadang-kadang nulisnya cuma kayak gini aja. Sin 45 cos 30 itu maksudnya dikali. Jadi sin 45 dikali ya cos 30. Cos 30. Nah, ini mesti ingat banget nih. Kita kalikan ya. Jadi seperti ini. Nah, aman. Nah, yang ketiga, ini kalau ada tangan pangkat 2 ini maksudnya hasilnya itu sama saja gini nih. Sama saja tangan 60 dipangkatkan 2. Jadi kayak gitu sama aja. Dikalikan sin 60 dipangkatkan 2. Gitu. Jadi pangkat 2 itu nanti yang dipangkatkan nilainya ya. Nilainya bukan sudutnya. Jadi jangan punya anggapan kayak gini nih. Tangan 60 dipangkatin 2 itu sama dengan tangan pangkat 2, 60-nya juga pangkat 2. Wah, ini bingung juga nih. Derajat dipangkatin 2. Jadi satuannya apa itu? Jadi susah ya. Kalau senti dipangkatin 2 ya senti persegi. Nah, ini derajat dipangkatin 2 jadi apa? Jadi salah ini ya. Jangan sampai kalian nuliskan kayak gini. Jadi nilainya yang dipangkatin 2. Tapi memang penulisannya di atas ini. Memang kayak gini nulisnya. Oke, kita langsung saja nih. Tangan 60 apa nih? Nah, ini ingat nih untung. Kemudian sin 60. Tuh, jadi teman-teman kalau sudah ingat tuh nanti enak nyelesainnya. Ini jadinya 3 dikalikan 4 kali 3. Ini nggak cukup, mohon maaf saya lanjutin di sini ya. Ini jadinya 9, bawahnya di sini 4. Selesai. Ya, gampang-gampang susah lah. Yang penting ingat tabelnya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang nggak setuju dengan apa yang sudah kami jelaskan, boleh ketik komen di bawah ini. Kita akan diskusi sama-sama. Semakin kita diskusi, semakin asik. Yang penting sopan kata-katanya, sekalian kita latihan diskusi di situ. Oke? Dan tidak lupa kita ingatkan teman-teman untuk follow akun kami nih di IG, di Line, di Facebook, dan juga di YouTube. Pokoknya semua video kami upload di YouTube, jangan lupa ya. Dan kita juga punya akun di Hello dan di TikTok. Jadi teman-teman boleh follow kami di TikTok sama di Hello. Itu kita fokus untuk langkah-langkah cepat. Jadi videonya cuma 1 menitan. Memang langkah cepat, tips-tips menghitung. Jadi beda dengan yang ada di YouTube.
Oke, sekian penjelasan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tunggu bagian selanjutnya. Terima kasih.